kepada Muhammad. Kurang maju. Banyak kiri. Hadir di tempat saya ya hadir. Kami ini semuanya anggota dari Merpati Putih ya. Merpati Putih seorang wanita, seorang perempuan yang saya pilih karena mereka aktif dalam latihan maupun bidang olahraga ya. Ada yang pelatih, ada yang buka tim, ada yang buka tempat latihan sendiri, kolas dan sebagainya. Ada yang pelatih juga aktif, ada yang melatih tunas, ada yang melatih segala macam. Jadi kita hari ini akan dengar bagaimana kisah mereka dalam kehidupan bersama Merpati Putih. Kenalkan dulu dari Pak Sinta. Pak Sinta ini orang tapi dia sumuran sama saya. Sumuran. Gimana juga? Nah ini Mbak Dian. Hai. Dian Puspitasari. Kok tahu sih Mas Ari? Lihat. Kalau ini Mbak Marsi. Halo. Kalau Mbak Marsi itu sama-sama sama saya di Pegunungan. Ya. Dia saya lebih tinggi, Mbak Marsi waktu di bawah saya sedikit ya. Kita sama-sama, tapi akhirnya dia juga ikut jadi pelatih juga ya. Asisten pelatih. Karena kalau dari Mbak Sinta, gimana kisah Merpati Putihnya? Kisahnya itu kebetulan waktu itu kan pandemi ya, tahun 2020 itu pandemi, terus semua orang pada nggak berkegiatan, terus yang ada jadinya WhatsApp grup alumni fakultas saya, ya arsitektur UI lah gitu, lintas angkatan kita bikin ini nih WhatsApp grup, terus ngobrol, ada yang di add lagi. Nah salah satunya Mas Moncu yang Bradford, terus beliau ngajak ke kita adik-adik kelasnya, mau nggak ikut pelatihan Merpati Putih lewat Zoom gitu online aja. Terus saya pikir juga ya, maksudnya kan nggak perlu kemana-mana gitu, dari rumah jamnya pas, di luar jam saya ngajar, di sana malam, di saya di Jakarta sore. Udah ikut ya, sekali, dua kali ikut terusan, jadi lumayan lah beberapa bulan. Terus akhirnya udah pandemi mereda, di sana di Melbourne udah pada mulai bisa datang ke sekolahnya masing-masing, dojo bilangnya ya, yang latihan Australia itu udah bisa ujian di tempatnya Mas itu. Nah saya karena di Jakarta nggak mungkin kan, saya disuruh cari pelatih. Kebetulan yang Bulungan itu, yang di Bulungan itu baru buka Januari 2022. Saya masuk ke situ, ketemu lagi dengan Mas Ari. Itu dari latihan. Padahal itu dulu saya waktu SMA, sekitar saya tuh laki-laki tuh pada MP semua, dan saya juga pengen, tapi nggak dibolehin orang tua. Beberapa puluh tahun kemudian baru ikutan. Terus ya udah, saya sih nggak target ya, nggak ada target apa, pokoknya ikutan latihan. Proses latihannya juga macam-macam, beda-beda. Ya saya ikutin aja apa yang diajarkan pelatih. Nanti suatu saat saya akan pasti dapat hasilnya gitu loh. Nah, kira-kira begitu dulu deh cerita saya. Oke, sekarang kita nanya Mbak Dian. Mbak Dian gimana? Apa tuh?
pengalamannya di MP awal kayak masih tadi Gitu. Kalau pengalaman saya di MP sampai sekarang dari alhamdulillah SD ya. ya, tapi kalau awal mulanya saya ikut MP itu dari waktu kelas 1 SMP sih, kelas 1 SMP. SMP. Karena itu ikut MP itu ada ininya, Mas. Ada kenapa saya masuk MP waktu itu ya. Jadi itu dulu waktu kecil, waktu saya SD itu sering ini Mbak, penyakitan. Aku suka ini Mas, suka kalau pulang sekolah suka lemes gitu kan badannya. Iya, dari SMP sampai lulus SMA tuh ya 6 tahun ya. Eh, Tujuannya waktu itu cuma buat ini Mas, penyembuhan. Karena waktu itu katanya ya udah ikut olahraga pernapasan kan, ibu-ibu apa sama bapak-bapak komplek tuh ngomong gitu kan. Ternyata malah jadi atlet Mbak. Malah jadi atlet, jadi atlet gitu ya alhamdulillah. Eh, Selain memang asmanya juga aku sembuh, nah dari mulai ikut latihan itu Mas, aku nggak pernah lagi itu yang namanya sakit-sakitan. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, masuk ke rumah sakitnya, masya Allah ya, ini bukan sombong, cuma karena lahiran dok. Gitu. Karena daya tahan tubuhnya bagus ya kayaknya ya. Karena aku olahraga emang dari aku mengenal merpati putih ya, sampai aku lulus sekolah dan sampai sekarang pun aku masih rajin olahraga Mas. Olahraga apa aja lah gitu ya. Karena memang aku basicnya memang suka olahraga. Gitu. Oke, sekarang kita dengar Mbak Marsi. Gimana ceritanya? Kalau aku emang basicnya suka olahraga. Akhirnya aku mulai latihan bela diri itu di kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA aku latihan bela diri, itu sempat beberapa kali ikut kejuaraan. Ikut kejuaraan, vakum. Lulus SMA vakum 10 tahun. Aku lanjut lagi, ketemulah Mas Arif. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Karena ngerasa kayak badannya udah nggak bagus lagi nih. Staminanya kurang bagus lagi. Terus ketemu Mas Arif, latihan, akhirnya sekarang jadi latihan di Bulungan, sekarang jadi pelatih di Kolat KGB. KGB di Di- Asia gitu ya. Nggak Asia Rusia kan? Bukan. cabang 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 Jakarta. Ya, insya Allah nanti ya. Kalau ada kesempatan kita buka di Rusia. Amin. Amin. Nah, sekarang akan kita tentang apa? Duh, eh, apa? Kegunaan, manfaat. kalau untuk perempuan, kenapa kok bukan bisa terus-terusan ikut dari Merpati Putih dan berlebihan ya, sangat lama. Sampai setia sampai sekarang sama Merpati Putih. Nggak tahu ya, kayaknya udah mendarah daging. Karena jujur aja emang aku mengenal olahraga, yang pertama kali aku kenal memang Merpati Putih ya. Nah mulai dari situ ya Pernah ikut bela diri lain? enggak ikut. Enggak, kalau olahraga yang lain sih ya kayak basket, voli, ya terus badminton, berenang itu iya. Tapi kalau bela diri sampai sekarang masih cinta Merpati Putih. Dan waktu ikut bela diri itu kan, waktu ikut Merpati Putih juga kan, waktu itu sempat jadi atletnya juga kan. Di Medan. Iya, waktu itu di Medan sampai lulus SMA aku tahun 2002. Itu aku masih ikut terakhir nasional, kejuaraan. Nah itu aku carilah deket-deket situ Mas, gitu. Dan bersyukur banget waktu itu aku sempat ketemu sama almarhum Pak Toto sama keluarganya. Nah itu pertama kalinya aku datang merantau ke Jakarta. Aku ikut MP lagi tahun 2016. Ya waktu anakku yang paling gede umur 3 tahunan gitulah. Nah 2016 aku ikut MP lagi tuh di sini. Jadi sempat vakum karena nikah dan punya anak itu kan. Dan mulai dari situ udah mulai begini lagi nih otaknya, udah mulai jalan lagi gitu. Sempat jadi ibu rumah tangga itu loh. Jadi waktu itu kan olahraga sempet sih, tapi namanya ya tetaplah kayak jogging, lari gitu di komplek gitu kan ya, aku masih ini gitu ya. Tapi kan kalau punya komunitas kan kayaknya lebih ada kehidupan baru nih setelah menikah gitu kan Mbak. Ya udah akhirnya aku olahraga lagi tuh sampailah sekarang Mas gitu. Iya, betul lah, di beberapa MP tuh gitu.
Saya 30 tahun loh. Masya Allah. Vakum. 30 tahun saya vakum. Cuma nggak pernah vakumnya nggak pernah kepikiran Mau. untuk nggak latihan lagi. Tapi pengen terus gitu dirasakan. Kalau Mbak Masih gimana? Sama aku kan 10 tahun vakum itu kan. SMA ya? Iya, terus kok badan kayak kurang enak nih, harus cari sesuatu. Tapi pinginnya tetap ke MP lagi karena banyak banget manfaat MP kan. Nggak cuman kita fisik, pokoknya pengolahan nafas juga udah bagus. Kalau Gitu ya. mm-mm. Nah kalau Mbak Sinta ini malah baru sama sekali ya. Baru karena dia malah aktivis di olahraga lain ya. Nah, gimana tuh? Maksudnya manfaatnya. Oh, kenapa kok terus Milih MP? lanjut gitu? Ya saya sih relatif baru ya, kayak bayi itu lah ya. Udah 2 tahun, kan 2024. Cuma Tapi 2 tahun konsisten tuh hebat loh. Iya benar. daripada berguguran. Iya sih, dibilang juga di sekolah tuh kalau yang datang sekitar sama yang cowok-cowok tuh 3 orang lah gitu. Itu dijamin ya. Demi apaan? Pasti datang. Ada itu pasti dapat. Nah, jadi kenapa? Ya mungkin karena saya kan dulunya tuh udah saya pernah ngajar juga belasan tahun ya ngajar juga. Coba. Terus saya juga ngajar pilates sampai sekarang saya fokusnya di pilates. Jadi saya tahu lah gitu ya biomekanika tubuh itu gimana, fungsi-fungsi setiap gerakan tuh apa. Nah di MP itu pakai semua. Jadi meskipun kita nggak saat latihan di kolak tuh nggak diterangkan apa gitu otot mana yang kerja, tapi saya praktekkan apa ilmu yang saya punya di latihan. Saya kayak anak kecil lah gitu, saya belajar dari nol. Apapun yang pelatih sampaikan saya lakukan. Terus dia kan ada ya kayak perpatahan gitu ya, kayak apa sih namanya tarung kayak tanding gitu ya. Jadi itu sebenarnya praktek dari apa yang kita harus lakukan sehari-hari. Maksudnya gini, kita itu manusia kan didesain untuk bergerak kan, bukan tanaman gimana tumbuh gitu bukan. Kita harus aktif bergerak. Nah di MP ini gerakan itu dilakukan. Ya, jadi senambung. Iya. Udah belum? ya. Udah. Rambutnya kan Kurang ini nih ya. Tuhan, astagfirullahaladzim. Itu sih Depan cermin. lagi ngomong. Jangan ditacap sama orang Soalnya lain. gue udah mati deh. Gimana? Tuh kan itu dari Senayan. Kalau gue ketemu di lapangan itu, belahnya macam-macam. Smart jangan pakai buka air mah. Enggak. Ya, Gak lupa kan? ya. Mbak Sinta dilanjutkan. Ya, jadi kan manusia itu emang didesain untuk berdoa, berpohon, untuk aktif ya, mau jalan, mau ya tidur pun juga kita kan punya posisi-posisi itu harus dilatih supaya optimal. Misalnya kita mau lari ya, terus kita mau tanding juga harus optimal kan, itu harus dilatih. Nah, kalau saya sendiri, saya kan pelatih. Kalau pilates bukan saya dulu aerobik di depan, saya jongkokin terus membernya itu kita. Saya lebih banyak ngomong, pikir, ini orang masih diapain gitu ya. Saya sendiri kurang latihan saya rasanya gitu. Nah, kenapa di MP terus-terusan saya latihan, saya datang itu latihan, karena ini tempat saya untuk saya mempraktekkan apa yang saya selama ini jadikan teori, apa yang selama ini saya kasih ke klien-klien pilates saya, klien yoga. Jadi split, harus dilatih tuh split, yang front, yang samping, terus yang tendang, terus menunjuk. Tendangannya kan kalau tendangan depan ini harus kuat, hip flexor kita. Kita praktekin dong, nggak cuma ngomong doang gitu. Jadi kenapa saya ikut latihan, karena saya merasa ini ya tempat untuk saya mempraktekkan apa yang saya ajar. Gitu. Yeay, berarti Hebat, senior. hanya malah SMP ya mas. Iya. Biasa kan gitu kan, kita kalau sendiri Iya, Iya. kita biasanya kalau sama murid nih ya, kita ngelatih kita memang fokus ke mereka kan, gitu kan.
Iya sama aku juga gitu. Jadi makanya kita punya waktu sendiri untuk kita juga latihan lah. Masa pelatih nggak latihan mas? Kalau sendirian kan dorong-dorong. Iya gitu. Nah gitu. Nah sekarang Marsi nih. Marsi itu ada fase dia menikah. Dia latihan, dia harus nikah. Ini nongol lagi. Waktu itu saya mikir, ini Marsi habis nikah nongol lagi enggak? Gimana? Kok nongol lagi malah nikah? Ya emang udah cinta banget sama Merpati Putih. Kan kita harus Suaminya nggak cinta. kayaknya jangan kan harus pengabdian mas. Ilmu yang kita dapat sebelumnya kan kita harus transfer lagi. Kagak semua orang gitu loh. Kan ada orang yang stop lah Iya ada yang seperti itu. Tapi untungnya saya tidak. gitu ya. Iya. Untuk pengabdian kepada Merpati Putih. Siapa tahu nanti kita akan buka collab bareng ya nggak? Iya betul. Amin. Ntar kalau ke Turki ajak-ajak. Iya. Khusus namanya wanita. Ya ini jago-jago nih. Muridnya juga Muridnya perempuan semua. sampai tua-tua semua. Iya cewek semua. Gym, kalau gym kan ada khusus wanita kan? MP khusus wanita. Iya. Untuk khusus menangani masalah-masalah kesehatan kewanitaan. Boleh. Jadi gini, nanti deh kalau saya ada di YouTube saya yang lain tentang manfaat untuk wanita. Kenapa di DMP itu cocok untuk perempuan karena kalau kita sudah masuk ke masa menopause atau masa yang agak tua gitu untuk cowok dan cewek, kalau cewek itu lebih diperhatikan osteoporosis. Iya. Jadi kalau kita latihannya sendiri di rumah nggak ada yang ngajak kan itu bisa malas, tapi kalau kita punya klub dan klub itu menyenangkan kita bakal lagi. Kalau saya begitu, kalau susahnya tuh kalau misalnya datang cuma sendirian itu kan nggak niat saya tuh nggak sampai segede itu. Niat saya tuh harus ada kelompoknya, ada bercandanya, tapi ada latihan yang paketnya itu udah jelas PMP. Nah terus selanjutnya juga dari ada nggak pengalamannya yang menarik di Merpati Putih tadi Pak Pengalaman. yang menarik. Yang menarik. Oh pas aku disuruh mukul-mukul mas. Pas disuruh mukul-mukul benda keras kan. Maksudnya tuh bukan karena kita lagi ujian atau apa gitu ya. Kalau itu mah udah wajib kan. Tapi pas diundang gitu kan, Mbak Dian ini ya nanti kamu ini mau nggak? Kan itu kayak tantangan dan seru lah itu yang bikin. Kalau ini Mbak Marsi pada saat Merpati Putih kan proses pematahan ya, masuk olahraga keras juga ya. Matahan itu gimana pendapatnya? Powernya. Maksudnya cewek kok begitu itu menurut Mbak Marsi apakah memang wanita juga boleh sakti atau gimana? Ya, kalau untuk pematahan itu bukan sakti atau enggaknya sih mas, itu perempuan juga butuh power, ya kan? Untuk menghadapi, ya kan kita nggak tahu ya lingkungan sekarang kan udah sedikit berbahaya, jadi mau nggak mau ya. Di Merpati Putih itu ada nggak sih kekhawatiran dari wanita bahwa ini nggak cocok buat gue gitu? Oh gitu. Aku sempet mas mikir kayak gitu, sempet karena waktu itu sempet kayak mudah marah asli. Itu masih iya anak kecil mudah marah Latihannya Merpati Putih. gitu kan. Nah aku sempat ngerasain itu dulu ya mas dulu, cuma untungnya aku sering diingetin sama pelatih aku terus sama orang tua juga. Nah jangan mentang-mentang punya kayak gini ini mesti kontrol katanya. Jadi sempat ngerasain yang kayak gitu sampai waktu itu ya mas, sampai usia 20-an mau menjelang 30 lah, itu masih yang emosi marahnya tuh masih yang belum stabil mas. Kalau sekarang sih udah bisa stabil ya? Insya Allah udah masalahnya itu sudah diambil ya. Bukan mbak, kan kita lagi konten ya kan. Masa kanku nanti nggak seru, bener mas? Iya gitu. Aslinya aku jaim. Lucu loh. Nanti sekarang kita dengar ya ahlinya Pilates sama yoga. Merpati Putih yang ada proses sampai mematahkan yang kekuatan otot itu dan pernapasan pada pendapat kita untuk perempuan. Bagus sih. Karena kan memang
Ya sebenarnya sih itu soal pemakan atau hal lain yang untuk tujuannya kesehatan tulang perempuan. Terserah selera masing-masing sih ya, mau ambil MPK atau yang olahraga lain. Tapi kalau MP ini sih meskipun ada pengetahuan lah, gerakan yang keras itu nggak apa-apa karena selain harus dilatih kekuatan ototnya, harus dilatih kelenturan ototnya, persendiannya juga harus elastiskan gitu ya. Dan itu membuat tulang-tulang kan jadi kuat. Otot itu yang kuat dia akan berfungsi kayak gips kan gitu ya. Si tulangnya jadi dia nggak kaku. Jadi kita sebagai perempuan tertinggal dan lah. Mudah-mudahan gitu. Nah, di MP itu ada latihan beban kan, misalnya kita pengukur nafas, Pengolahan. pengolahan lagi sama ya. Kita ada push up, itu udah ada yang jungkir balik itu. Terus semua kerjaannya latihan beban, weight training lah ya. Nah itu tuh bagus tuh. Nah itu kan dilatih setiap hari kalau bisa. 2 kali dalam seminggu lah paling nggak itu. Nah itu tuh kan kalau dilatih sendiri kan akhirnya ada manfaatnya buat otot tadi, buat tulang tadi gitu ya. Nah terus udah gitu pas kita mau ujian kenaikan tingkat kan ada latihan kepatuhan. Itu dilatih juga kita kan harus tar kan gitu ya. Berarti kan harus ada fungsi yang dilatih. Nah, Kalau dia kaku, iya, nggak bakal muskul bisa kuat, begini. Jadi dengan masa kuat. Ya, gimana mau? iya, Jadi jadi itu kan harus bisa begini, pinggangnya juga harus diputar, kita punya otot obliks juga harus ada kelenturan. Nah, itu kan yang tadi kembali Melatih kepada semuanya. manusia. Manusia kan harus bisa bergerak, didesain untuk bergerak. Itu dioptimalkan di AMP dan itu apa tadi yang perempuan inginkan, tulangnya kuat, dapat semuanya. Nah, mungkin Mbak Dian mau lepas ini. Ada nggak koreksi di tempat latihan yang kayaknya harus diperbaiki? Atau enggak? Sebetulnya yang cowok yang pas-pas begitu nggak masalah itu. kayaknya kalau merpati itu semuanya sama deh. Iya. Nggak ada dibeda-bedain. Latihannya mulai dari pemanasan ya kan, Iya. pembinaan, pengolahan kan semuanya sama. Cuma kayaknya dari bebannya ya. Kalau misalnya yang cowok, misalnya berapa kilo, cewek lebih rendah dari cowok. Biasanya kan Masih ada kekhawatiran nggak kalau latihan merpati itu jadi latihan gitu? Aku ada lah pasti. Laki-laki ini jadi kayak lebih enggak iya karena lebih strong karena kita punya basic itu jadi kayak oh aku bisa sendiri nih. Nah apalagi kalau udah punya suami kan kayak iya gitu. iya kayak suami buat apa gitu kan kayak gitu jadi Suaminya ajak iya jadi kalau misalnya aku kemana-mana aku sendiri dia tuh kayak merasa kayak nggak dibutuhin gitu loh mas aku bisa ngangkat sendiri ngangkat galon sendiri lagi. apalagi phone lensanya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau agak keras ya. Kita mau agak keras. Sekarang kita pendapatnya Mbak Cinta sebagai orang yang kritis memandang hal itu. Apa nih? Yang tadi getarannya pengalaman Mbak Dian. Oh, ya kalau saya rasa sih itu tadi kan seperti Mbak Dian bilang kan tadi ada bakat juga gitu ya, mungkin dia terbiasa dari orang tua juga secara tidak sadar gitu. Tapi kalau untuk ini kan kita ini kan semacam perguruan ya gitu ya. Kalau untuk getaran itu saya rasa sih kalau ini dijadikan salah satu programnya MP ini harus terukur, harus tangible lah istilahnya. Jadi bukan cuma sesuatu yang magic, yang out of sight segala macam gitu. Jadi harus terukur lah. Kenapa bisa ada getaran itu? Paling nggak basic dasar ilmiahnya tuh ada lah gitu. Nah terus fungsinya apa? Nah jadi bukan cuma untuk akhirnya kan orang wih, gue bisa nyembuhin Jadi kayak dukun. Iya, dukun. Padahal kan itu dukun ya, akhirnya kan ya siapapun bisa ya emang dikasih istilahnya gift tersebut gitu, Oh, gitu ya. ya? Ya kan bisa juga kan orang tuanya kan juga gitu kan. Sudah orang tua nggak pakai. enggak pakai. Nah, ya maksudnya kan adalah kayak gitu. Nah, saya sendiri pribadi terus terang saya nggak begitu into that one ya. Maksudnya itu saya mungkin ada istilahnya orang bilang bakat sih mungkin ada, tapi saya nggak mau terima bakat itu. Jadi malas gitu lah gitu, bukannya apa, malas gitu loh tiba-tiba didotong itu nggak, saya juga nggak terlalu mikirin gitu. Jadi meskipun waktu kecil kan misalnya pernah lihat gitu ya
ada sesuatu yang muter-muter di depan saya. Terus atau waktu saya kuliah kan gambar gitu ya, saya lagi gambar terus pensil samping saya muter sendiri. Terus kata ibu, nah saya nggak ngerasa serem gitu loh, saya cuek aja gitu kan, terus gambar gitu. Kata ibu saya, dulu ada tuh bajai juga di depan rumah muter sendiri. Jadi ya mungkin hal-hal itu yang istilahnya kan metafisik gitu ya, ada. Nah metafisik kan di luar fisik, jadi ya itu mungkin yang namanya getaran gitu ya, yang menciptakan kejadian tuh ada. Yang orang bilang, oh makhluk lain nih gitu ya. Tapi saya nggak takut, saya merasa itu adalah sesuatu yang logis gitu lah. Part of this world gitu ya, part of this universe lah gitu ya. Jadi saya menerima hal-hal fisik, metafisik itu ada. Nah, jadi di MP pun kalau diajarkan begitu ya oke lah gitu, maksudnya bagus, ini kan keunikannya merpati putih gitu ya. Cuma ya harus dijelaskan gitu loh, ini apa, getaran itu apa, fungsinya apa, bagaimana untuk bisa mencapainya, ya paling enggak itulah yang terukur gitu. Soal hasilnya ya mungkin tiap orang beda-beda ya, kayak Mbak Dian kan dapatnya kayak gitu, Mbak Marti juga mungkin nanti waktunya ada lama. Iya, nggak bisa ditentuin nanti 3 tahun bisa begini, bisa begitu, nggak bisa. Nah saya sendiri terus terang nggak begitu tertarik ke sana ya, saya lebih ke arah ya yang fisiknya dulu lah gitu. Tapi kalau saya dapat getaran-getaran kayak tadi ya itu kita balik lagi, MP itu kan sesuatu yang baik, jadi tujuannya juga untuk hal-hal baik. Kalau memang kita dapat getaran tersebut dari latihan MP, dan itu saya rasa bisa, karena kan kita mengolah nafas, kita mengolah fisik, kita menyiapkan diri kita untuk harmonis dengan alam sekitar. Seperti diajarkan Mas Boncu tuh, itu tuh adalah energi gitu. Jadi itu pasti dapat, itu logis, itu hal yang sangat bisa diterima akal. Jadi itu bisa kita dapat dan kita bisa pakai itu untuk hal-hal yang berguna ya. Tadi kan Mbak Dian nolong orang, terus kita nih mungkin nanti Mbak Marsi atau saya suatu saat nanti misalnya kita di tengah hutan yang gelap sekali, tapi kita bisa tahu, oh ini yang kira-kira ada desa tuh daerah sini, jalannya ke sana. Ya itu hal-hal yang berguna kan. Nah, yang bisa kita harapkan dari MP gitu. Tapi tetap latihan rutin itu kuncinya. Itu aja kok. Nggak usah balik jadi sakti. Intinya kalau mau sakti, latihan MP. Iya, latihan. Kalau latihan jangan harap loh ya. Jangan harap gitu. Lagi lo sakti buat apa sih? Iya. Lo bisa dilempar tombak, lo tombaknya mental, lo masih hidup. Buat apa zaman sekarang gunanya? Lebih penting lo survive tuh bisa hidup. Gimana lo memilih? Lo mau jadi lo gue ngomong. Gimana misalnya nih mau kerja ya? Gimana kamu tuh memilih antara perusahaan A atau perusahaan B. Nah, itu kan perlu kemampuan. Iya, selain kita Google, kita cari informasi, kita juga bisa melihat kan, kita datangi kantornya. Mungkin dengan getaran kita ngerasa, auranya enak ya. Nah, itu misalnya ya dengan MP kita bisa ngerasain ya. Iya, kita bisa ngerasain gitu loh. Jadi kan aura itu kita bisa lebih sensitif ya, dan itu berguna untuk kita milih antara perusahaan A sama B, mana yang kita masih pilih. Nah itu lebih berguna daripada kau sakti dilempar tombak, kamu tetap hidup buat apa. Gitu sih, kesaktiannya beda. Kalau Mbak Marsi gimana yang mungkin baru mau belajar atau gimana? Sejujurnya aku bukan tipe orang yang sensitif sih Mas. Oh. Ya, agak sedikit sulit untuk mendapatkan hal-hal itu. Aku juga sama. Iya. Sensitif, males. Tapi mau mencoba mau karena ilmu getaran sendiri kan bisa digunakan untuk menyembuhkan. Setidaknya kita bisa menyembuhkan. Benar kata Mbak Dian, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Minimal. Iya minimal. Betul, iya minimal kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dulu. Terus ya kayak gitu, habis itu sotoy kan, sok-sokan. PD-nya ya. Sotoy bisa dapat cuan. Enggak, kalau dulu enggak Mbak. Oh, tapi dulu kalau enggak. sekarang ada hubungannya, bisa. Karena aku punya salon. Aku Oh. punya salon Mbak. Oh. Jadi Salon apa lucu. namanya? Hah? Salon Dian Tanjung. Lucu kan? Ini juga lucu Mbak. Aku kan salon kecantikan ya, rambut dan perawatan tubuh gitu. Tapi yang datang ke salonku yang sakit-sakit. Enggak kan kadang kan kalau di krim kan dipijit-pijit Iya. Pijit-pijit sekarang itu Mbak Dian terserah mau pakai produk apa, mau digimanain kepalaku gitu. Tapi yang penting gue diurutin.
Coba sama Mbak Dian. gitu. Katanya sih sentuhannya enak. Beda. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita bikin sesi berikutnya karena belum dieksplor yang lain, dan yang utama adalah kita nanti akan lihat juga ini kan masih seputar belum tahu nih para netizen kalau ibu-ibu ini berlatih seperti apa, gayanya apa, jurusnya kayak apa gitu kan, nanti akan kita bikin yang khusus. Saya itu dulu, terima kasih. Ya. Check-up itu menurut saya adalah apa? Saya mau beritahu kalau ngaku-ngaku bisa sehat, bisa sembuh, buktikan sebelum latihan gimana, dicek dulu, habis itu kesehatannya seperti apa, terjaga seperti apa, kan pakai angka. Nah, itu Harus tangible. Jadi kita juga sebelum kita melakukan latihan gitu ya, misalnya kayak kita ngikutin olahraga apapun, kita harus tahu dulu nih kondisi badan kita. Dan sebenarnya juga kalau kita kayak sekarang kita pelatih ya Mbak, kita juga harus tahu nih Mbak kondisi murid-murid kita. Makanya setiap mereka masuk ke kayak aku nih Mas buka pendaftaran, aku tanya riwayat kesehatan mereka sama orang tuanya. Jadi Punya kita pengalaman, tahu harus di-treat seperti apa misalnya. Gitu. Ya. Jadi ya tetaplah medical check up itu penting untuk tiap orang ya, dan walaupun kita rajin latihan nggak menjamin juga 100% kita ngaku diri kita sehat. Bener nggak sebelum si Anna tadi membuktikan? Ya. Kalau nggak latihan, jangan berpikir tetap sehat. Nah itu apalagi gitu ya kan? yang masih rajin latihan aja masih perlu tahu juga kondisinya dia bener sehat atau enggak gitu kan, ditimbang yang ditambah lagi orang yang nggak pernah olahraga sama sekali gitu. Tapi berarti MP tuh emang sakti ya? Orang daftar masuk MP aja udah merasa sehat ya? Siapa itu? Nah itu yang sekarang Enggak. jadi Kalau sekarang nggak buat yang udah lama nggak dapat MP, yuk ikut lagi. Banyak loh yang udah 20 tahun, 30 tahun vakum, ikut lagi sekarang. Terus buat yang belum pernah MP tapi tertarik, udah masuk aja. Mau kamu masih SD, kamu udah SMA, mau kuliah, kamu udah 70 tahun, ikut aja. Nanti kita semua dapat porsi latihan yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, sip ya, sampai ketemu ya, bye. semuanya. Di sini aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk bisa bergabung di perguruan Merpati Putih untuk usia dini, remaja, dewasa. Kita punya kelasnya masing-masing ya. Kunjungi kelas terdekat di tempat tinggal kalian dan ikut bergabung. Semangat!